Kesalahan jemur sauna bikin murai serak bahkan hilang suara. Ini harus kita perhatikan. Ini tipnya, cara jemur sauna tanpa efek samping. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas tentang jemur sauna. Sebelum kita menjemur sauna, pastikan dulu kebersihan dalam lantai dasarnya atau karpetnya harus kita bersihkan dulu. Kalau saya itu memang pakan minum itu saya keluarkan teman-teman, jadi tidak hanya diterus di dalam. Ini ada efek sampingnya nantinya bila kita ada kesalahan saat memberi air minum, biasanya burung mudah serak. Kalau kita menjemur sauna bisa juga ditempeli dengan masteran. Misalkan jaraknya jangan terlalu jauh, bisa di bawah atau di atas seperti ini teman-teman. Jadi juga perhatikan juga durasi pada penjemuran sauna. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Kadang penjemuran sauna tipe faktor yang rendah dan tinggi. Apakah bisa semua itu dijemur sana? Bisa saja, tetapi beda karakter, tentu cara penjemurannya juga berbeda. Yang saya gunakan yaitu jemur sauna kerodong kering, burung kering. Ini sangat cepat untuk melatih mental burung, ke volume dan mencegah burung juga lemak teman-teman. Kebanyakan kelamaan penjemuran pada jemur sauna bisa menyebabkan dehidrasi, kadang hilang suara, bahkan serak dan sebagainya teman-teman. Jadi sangat berisiko dan rentan. Untuk pemula, penjemuran yang baik dan benar itu semua tergantung ya. Untuk burung tidak ada perawatan yang paten. Jadi penjemuran sauna untuk yang baru menjemurnya sebaiknya resleting dibuka. Resletingnya dibuka dan di atas agak dibuka dikit. Itu sangat penting, nanti sambil sampean pantau. Tetapi kalau sudah terbiasa ya tidak apa-apa, resleting itu ditutup teman-teman. Jadi penjemuran sauna ini kita lakukan misalkan untuk faktor yang rendah. Faktor rendah tentu emosi biasanya berkurang, yang cenderung kadang diem, ngembang jika kurang perawatan kayak umbaran. Dan yang utama menaikkan cara cepat untuk menaikkan emosi yaitu dengan cara jemur sauna. Jemur sauna ini bisa dilakukan jam 9 pagi atau jam 9.30 pagi. Kalau daerah saya itu lumayan panas, karena kita kalau menjemur sauna itu sekitar jam 7 itu nggak ada faedahnya, istilahnya panasnya belum maksimal. Tapi usahakan penjemuran itu di bawah jam setengah 12 ya, jangan di atasnya terlalu tinggi. Nanti setelah penjemuran baru kita lakukan pembukaan resleting. Ini tunggu dulu, tadi 20 menit tunggu dulu, setelah diteduhkan baru kita buka resletingnya. Setelah buka resletingnya ya dia didiamkan dulu teman-teman. Ya paling tidak sekitar 20-30 menit agar udara dari luar itu bisa masuk ke dalam sehingga tidak kaget langsung kita buka ada angin langsung spontan. Biasanya burung agak kaget. Dan ini agar burung tetap hangat juga, biarkan dinginnya pelan-pelan. Setelah itu baru kita buka kerodong total. Saat kita membuka kerodong total, kadang burung diem itu hal biasa ya, kaget dan sebagainya. Baru kita siapkan jangkrik 1 atau 2 ekor aja kita berikan kepada burung. Selanjutnya setelah kita beri makan, biarkan dia makan sampai selesai, baru kita memberikan airnya teman-teman. Dan ini kalau saya seperti itu. Jadi saat jemur sauna, pakan dan minum saya keluarkan, tetapi maksimal yaitu 1 jam atau 1,5 jam di antara segitu. Ini dengan cuaca daerah saya. Setiap daerah mungkin beda-beda teman-teman. Jadi kalau memang daerah teman-teman terlalu panas, yaitu jangan terlalu lama jemur saunanya. Yaitu kalau saya seperti itu. Jadi makan minumnya baru kita masukkan setelah makan tadi. Biar burung ini tidak serak
atau hilang suara gitu. Kebanyakan itu terjadi seperti itu. Kadang burung serak volume ndak naik-naik saat di sauna, malah makin burung ngedrop kayak gitu. Ini sangat penting. Baru pakan juga kita masukkan seperti itu teman-teman. Tadi meskipun pakan dulu ya ndak apa-apa, pakan furnya diberi, baru jangkriknya, setelah itu baru air minumnya. Ini sangat penting untuk jemur sauna yang durasi lama. Kalau langsung kita masukkan airnya, biasanya burung malah serak gitu, kaget kayak ini. Setelah panas baru kita beri minum. Setelah itu ya bisa kita gantung, angin-anginkan di teras itu juga bisa, atau santai di bawah itu juga bisa teman-teman. Jadi penjemuran sauna untuk faktor dingin, faktor rendah itu bisa seminggu 1 kali, bahkan bisa juga sampai 3 kali. Itu tergantung kondisi burung, apalagi cuaca yang mendung kayak gitu, atau panasnya jarang-jarang. Itu sekali ada panas mending dijemur sauna dan umbaran. Untuk faktor-faktor yang rendah tipe dingin ini sangat penting, karena dengan penjemuran sauna akan mudah bongkar suara pada burung, dan durasi tenaga itu juga bertambah jika caranya itu benar teman-teman. Untuk pemberian sauna burung faktor yang tinggi atau tipe panas itu berbeda, karena burung ini sudah faktor banget, suhu tubuhnya sudah mudah naik. Itu kalau sampean jemur sauna keseringan, tentu risikonya dicabul pada burung. Kadang bulu cepat rontok atau matokin bulu dan sebagainya. Ini sangat rawan sekali untuk faktor yang tinggi. Sebaiknya bisa dijemur sekali dalam seminggu. Kalau saya ya, itu paling ya sekitar 15 menit tergantung kayak gitu. Jadi bisa 20 menit atau bahkan 15 menit, itu tergantung kondisi burung. Jadi teman-teman yang mengerti kondisi burung itu sendiri. Nanti kalau kita jemur sauna tidak ada perubahan, berarti ada yang salah dengan jemur sauna. Mungkin burung keadaan serak, setelah jemur sauna suaranya makin pelan, atau saat jemur sauna suaranya makin hilang kayak gitu. Sangat-sangat riskan teman-teman. Untuk jangkrik bisa juga saat harian bergantian, misalkan Senin sampai Kamis itu pakai daun-daun lain, wortel, terus daun pepaya atau daun kelor dan sebagainya. Mungkin untuk hari Kamis jemua, Sabtu bisa pakai kencur kunyit bisa, atau mau menjelang lomba bisa pakai jahe untuk faktor-faktor yang rendah kayak gitu teman-teman. Jadi sangat berperan dengan itu kondisi cuaca, apalagi seperti saat ini ya, cuaca dingin itu sangat mengaruh, dan penjemuran sauna sangat kita perlukan juga teman-teman. Jadi kesalahan ini yang bikin burung malah ngedrop, malah serak, itu sangat berbahaya. Kita angin-anginkan seperti ini ya, tergantung kondisi burung aja ya. Bisa juga sampai 20 menit agak santai, burung sudah berkicau, santai enak, baru kita nanti kerodong kembali kayak gitu. Untuk faktor yang tinggi kadang agak lama ngablaknya, misalkan hampir 45 menit, karena jemur sauna tadi efeknya kan juga banyak teman-teman. Jadi kalau faktor tinggi, suhu tubuhnya sudah panas, zaman sauna sama nablak agak lama, itu tidak segera menurun, itu resikonya juga cabul. Tetapi manfaatnya ini sangat beraneka ragam teman-teman, baik faktor, baik bongkar isian, baik di mental burung. Tadi penjemuran sauna sebenarnya banyak cara ya, bisa juga ke burung basah, kerodong, kering, itu untuk burung yang sukar mabung atau sulit mabung. Itu teman-teman, itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.